Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai melaksanakan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp456.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 Masehi atau 9 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp657.000. Pengeluaran sebesar Rp1.025.000. Saldo per malam ini Rp88.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para memberi infak dan sedekah. Semoga amal bapak ibu sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Azhari Hakim dari LCMA dari India. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Azhari Hakim LCMA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, muslimin muslimat, adik-adikku, putra maupun putri yang saleh dan salihat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam masa ibadah kepada Allah di satu bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa bagi hamba Allah yang beriman. Bulan Ramadan memang bulan istimewa, ya, dan tidak dimiliki, bahkan nuansa bulan Ramadan itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Ya, bulan Ramadan bisa menarik hati manusia yang tadinya misalnya malas ke masjid, sekarang karena Ramadan mau ke masjid. Siapa yang menarik? Ramadan, ya kan? Ya, tadinya pelit korek, bulan Ramadan, masya Allah, langsung kotak lebih banyak isinya dibanding dengan bulan yang lain. Iya tidak? Insya Allah, ya, ya, ibu-ibu, adik-adik terutama, masya Allah, suasana bulan Ramadan menarik anak-anak kita untuk ikut ke masjid. Kita kenalkan dengan masjid.
karena tema yang disampaikan diberikan kepada saya tentang anak-anak, tentang anak muda ya, bagaimana membina anak muda ya. Jadi memang bulan Ramadan ini suasananya, nuansanya memang menarik orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang begitu. Ya. Ramadan kata Rasulullah SAW dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Sementara pintu keburukan ditutup oleh Allah, pintu neraka ditutup. Ya, yang menyebabkan manusia malas untuk ibadah, yang menyebabkan manusia pelit, tidak mau sedekah, ya, itu yaitu setan dan pengikut-pengikut iblis semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu. Sehingga ya gerakan untuk gerakan hati untuk mencari ridho Allah lebih kuat, termasuk anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu memang harus kita kenalkan dengan masjid, kita kenalkan dengan kebaikan-kebaikan. Hanya saja ya kadang-kadang orang tuanya nggak ke masjid, ya anaknya saya ke masjid ngerecokin jamaah gitu. Iya, ada di sini. Mungkin di sana kali, di sini enggak. Ya, kayak begitu adanya. Tetapi ya saya mohon bapak-bapak khususnya DKM ya sabar merawat mereka. Ya, mereka tidak boleh dilarang masuk masjid, tetapi harus didisiplinkan di dalam masjid. Bagian dari pendidikan bahwa masjid ini bukan tempat seperti di lapangan, masjid bukan tempat seperti di rumah sendiri, tidak. Harus didisiplinkan mereka. Sehingga itu bagian daripada ya bagaimana Rasulullah SAW dulu mendidik anak-anak seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, termasuk Anas bin Malik, masih 10 tahun, masih anak-anak, ya seperti anak-anak kita. Ya, itu bagaimana diajarkan Rasulullah SAW untuk beradab dan berakhlak Islam. Ya, ketika Ibnu Abbas misalnya pernah bercerita, saya itu nginep di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah itu saudaranya ibunya Ibnu Abbas. Ya, Maimunah istri Rasulullah SAW pernah nginep. Nah, Rasulullah pas nginepnya di situ, malamnya di situ. Nah, lalu Rasulullah malam bangun. Ketika bangun, ya ini namanya anak-anak ngikut saja. Ngikut, berdiri di sebelah kiri. Nah dia kasih tahu Rasulullah, tidak memberitahu dengan ucapan, tapi kupingnya sini ditarik, diarahkan ke kanan. Artinya kalau orang sholat berdua itu berjajar, ya makmumnya ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Ngajarkan seperti itu. Diajarkan bagaimana cara ibadah. Dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa saya dulu masih kecil-kecil gitu, senangnya kalau Ramadan itu ikut cuma nonton anak-anak atau orang-orang tadarus nonton saja. Tapi dari situ kemudian tergerak untuk bisa baca Al-Quran. Kepingin ikut tadarus, bagaimana kalau nonton tadarus. Karena habis tadarus diberikan bakso. Nah itu yang menarik. Jadi begitulah cara bagaimana kita bisa menarik anak-anak supaya ya mau belajar Islam, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Rasul, dikenalkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, dikenalkan juga termasuk dikenalkan dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, musuh-musuh kaum muslimin. Jadi itu mesti tahu anak kita. Karena apa? Karena itu bagian daripada tauhid walak dan bara. Kepada siapa kita harus berpihak, kepada siapa kita harus meninggalkan. Ya, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, ini Allah, ini Rasul, orang-orang yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, musuh-musuh orang yang beriman harus kita benci dan harus kita lawan mereka. Nah itu mesti diketahui. Sampai-sampai di saat perang Badar, Rasulullah itu membagi pasukannya beberapa kompi, ya, berapa
ya kompi begitu ya. Nah, salah satu komandan kompi Abdurrahman bin Auf, seorang panglima, orang yang termasuk orang yang paling kaya di antara para sahabat, Abdurrahman bin Auf. Ya, dia jadi panglima pasukan satu kompi. Dia lihat, tengok kanan, tengok kiri. Oh, ini kok masih anak-anak, usianya 12-an atau 13 tahun. Ini anak-anak juga, ya. Waduh, ini kalau seandainya pasukan kaum muslimin ini kalah, ini yang duluan kalah pasukan kaya. Tetapi dia kemudian semangatnya semakin terpompa ketika yang kanan bilang, paman, mana sih yang namanya Abu Jahal? Memangnya kenapa kalau kamu mau Abu Jahal? Saya dengar dia itu suka menyakiti hati Rasulullah. Dia memusuhi perjuangan Rasulullah. Anak-anak itu menyakiti Rasulullah, mengganggu perjuangan Rasulullah. Terus yang kiri juga begitu. Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Memang kenapa kalau kamu ketemu Abu Jahal? Ya saya akan buat perhitungan dengan dia, karena dia ini yang selalu menyakiti Rasulullah, menyakiti kaum muslimin sejak di Mekah. Maka dia semangat. Justru ini yang menjadi panglima pasukan kompi itu Abdurrahman bin Auf semakin semangat. Kalau begitu nggak bakal kalah, pasukan saya nggak bakal kalah. Ya, ternyata benar ketika mulai peperangan. Nah, ini yang diincar sama dua anak ini, dan dalam riwayat itu disebutkan bahwa pedang saja nggak kuat, diseret pedang. Diseret pedang, nyari Abu Jahal. Mana? Itu dia, yang atasnya kepalanya dia pakai bulu, jadi pakai bulu gitu, ya, pakai hiasan. Ya, ia diincar terus, kemana saja diincar. Akhirnya pada suatu momen kemudian ini jatuh Abu Jahal, kemudian langsung berebut berdua, ditusuk dengan pedangnya berdua. Nah, lalu dia langsung ketemu dengan Rasulullah, lapor, ya Rasulullah, saya yang membunuh Abu Jahal. Yang satu lagi, oh bukan ya Rasulullah, saya yang bunuh. Kata Rasulullah, coba perlihatkan pedang kalian dulu. Diperlihatkan, ternyata dua-duanya ada darahnya. Oh, berarti kalian berdua yang membunuh musuh Allah Abu Jahal yang disebut oleh Rasulullah Fir'aun hadil ummah, Fir'aun yang umat ini. Jadi rupanya anak ini setiap hari selalu mendengarkan perjuangan kaum muslimin. Bagaimana orang Islam mengajarkan tauhid, bagaimana orang Islam mengenalkan kepada kaum muslimin tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, kemudian siapa yang mesti dimusuhi oleh mereka. Kan itu tidak heran kalau kita kadang-kadang dapat postingan anak-anak Palestina, anak-anak Gaza, luar biasa semangatnya, ya kan? Anak segede ini seperti adik kita tadi itu pidato, dan dia menjawab segala permasalahan, segala syubhat-syubhat yang terkait dengan perjuangan kaum muslimin di Gaza. Luar biasa. Berarti setiap hari yang dia dengar adalah itu. Karena itu bagaimana kita bisa mencetak generasi muda, anak-anak muda itu seperti sahabat-sahabat Rasul SAW. Mulai dari kecil diajak untuk puasa. Cerita tentang Muawiyah binti Afrah, ya, dan ketika awal-awal fardukan puasa di bulan Ramadan, ya, kata beliau bahwa kami ibu-ibu membawa anak-anak ke masjid, ya, karena Rasulullah mengajarkan berbagai ilmu di masjid, maka ibu-ibu pada datang, anak-anaknya dibawa, dan anak-anaknya yang masih kecil itu diajak untuk puasa, belajar puasa, ya. Ketika anaknya merengek, maka kami buatkan, ibu-ibu pada membuatkan
boneka-bonekaan dari kapas, ya, kemudian dikasihkan kepada anak-anak biar main. Akhirnya lupa sampai maghrib baru buka puasa. Jadi rupanya ibu-ibu para sahabat Rasulullah yang kaum muslimat itu luar biasa juga menyiapkan generasi muda. Kisah tentang Khalsah, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang janda itu, ya, suaminya sudah gugur duluan di medan laga, kemudian tinggal anaknya 3, anak laki-laki 3. Di saat di suatu pertempuran, kalau tidak salah perang Qadisiyah melawan orang Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian dia mengumpulkan semangat kepada anaknya 3 yang masih anak-anak remaja, ayo maju ketiga. Kemudian dia melihat sendiri anaknya 3-3-nya satu persatu syahid fisabilillah. Apakah dia sedih? Justru dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang sudah memberikan kemuliaan kepada saya dengan 4 orang syahid. Suami saya, 3 anak saya yang laki-laki semuanya syahid fisabilillah. Karena seorang syahid itu satu saja itu bisa memberikan syafaat kepada 7 keluarga, 70 keluarga. Jadi 70 orang keluarganya nanti di akhirat akan disyafaati oleh orang yang mati. Makanya dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu diberikan pelajaran, diberikan, ya, pendidikan seperti itu bukan hal yang, ya, remeh, suatu hal yang luar biasa. Kaum muslimin muslimat yang sejak kecil, sejak masih remaja dikenalkan dengan Allah, dengan perjuangan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang, ya, kalau ada anak muda yang taat kepada Allah, ahli ibadah, muda itu seringkali dicap, ini anak ini bakal teroris. Nah, dicap seperti gitu, ya. Jadi karena itu orang tua kadang-kadang, ya udah deh, anak saya disuruh jadi orang biasa-biasa saja, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal bagaimana kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Karena itu momen Ramadan seperti ini, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita ada momen yang baik, semangat kita, semangat anak-anak juga pergi ke masjid itu luar biasa. Bagaimana masjid ini kita isi, ya, dengan berbagai macam kegiatan. Alhamdulillah ada apa itu? Santren kilat. Masya Allah, nggak apa-apa. Yang penting kalau seandainya nanti anak-anak sudah besar, ya, dia akan bilang kepada teman-temannya, saya di santri pernah nyantren di mana? Pesantren kilat. Jadi pernah nyantri tapi di pesantren kilat, ya. Mudah-mudahan dengan pesantren kilat, nanti ada semangat untuk pergi ke pesantren yang benar-benar pesantren. Saya kira itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan, usia panjang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di atas jalan Allah. Kemudian anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, salihah, kita sakinah, mawaddah, rahmah. Semuanya insya Allah bisa pergi ke Mekah dan Madinah, dan semuanya selamat dari neraka, dan semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya insyaallah. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.